Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Nah, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah menulis materi tentang bermain game secara aman. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita bahas tuntas materi yang kamu tulis kemarin. Oke? Nah, berbicara perihal game atau tentang game, Ustadz yakin sebagian besar di antara kamu pasti sudah pernah bermain game. Entah itu di HP, ataupun di PC, atau komputer, atau laptop. Atau mungkin ada sebagian di antara kamu ada yang sudah punya PS. Ya, itu adalah perangkat atau konsol untuk bermain game, ya salah satunya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana sih cara kita bermain game secara aman, terutama game online. Apa itu game online? Online games itu permainan dalam jaringan atau daring, ya istilahnya, yang dapat diakses melalui komputer atau HP yang terhubung melalui internet. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya ketika kita bermain game online, itu kita dapat bermain dengan teman-teman kita yang tidak satu tempat, yang daerah lain. Ya, misal dengan teman kita yang ada di rumahnya, dengan saudara-saudara kita yang di tempat lain, bahkan bisa juga dengan teman-teman kita yang di luar negeri atau orang lain di luar negeri. Ya, jadi ketika kita bermain game online, kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin yang bisa jadi yang kita tidak kenal. Ya, ketika kita bermain sendiri misalnya, tidak bersama teman-teman atau saudara kita bisa ketemu dengan orang-orang asing. Ya, bisa masih orang Indonesia tapi beda daerah. Ya, bisa jadi orang Sulawesi, Kalimantan, ya kan, bahkan Papua. Atau ada juga yang luar negeri, ya misalnya Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Nah, itu keunggulan daripada online game. Jadi jaringannya lebih luas, ya. Tapi tetap ada beberapa cara agar kita bermain game secara aman. Apa saja? Kita bahas yang pertama. Bermain dengan jujur. Tentu, ya. Jadi ini menjadi poin yang utama. Yang pertama, ketika kita bermain game, gunakan bahasa yang baik ketika bermain. Dengan demikian, kamu dapat bersenang-senang dan memiliki banyak teman. Nah, jadi kan ketika Ustadz bilang kita bermain online game, kita dapat teman baru. Nah, kita gunakan bahasa yang bagus, yang baik, ya. Ada kan fitur chat, ya kan? Di beberapa game online itu ada fitur chat. Kita bisa menulis kata, menulis kalimat, ya menulis pesan kepada teman satu tim kita atau teman musuh juga bisa. Nah, itu gunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Bahkan perilaku kita itu bisa direkam oleh sistem. Ketika kita misalnya berkata kasar, berkata tidak sopan, tidak baik, itu bisa dilacak, bisa sistem memblokir, ya, dapat hukuman. Nah, itu dikena ban, bahasanya banned, ya, ketika kita bermain game secara tidak baik, bahkan tidak jujur, ya. Jaga juga ucapannya. Oke, itu yang pertama, bermainlah secara jujur. Yang kedua, periksa peringkat atau rating permainan, nah, sehingga kamu tahu game itu aman dan layak dimainkan oleh anak seusiamu. Nah, jadi kamu sekarang kelas 4. Kelas 4 itu rata-rata umurnya berapa tahun sih? Umur 9 tahun mungkin ya? 9-10 tahun lah ya. Nah, itu ada kategori-kategorinya. Nah, ini saya akan jabarkan ya, saya akan jelaskan beberapa rating. Nah, di sini rating game, ya. Ada biasanya kalau kamu lihat di kaset atau makan di gambarnya itu, di sampul, di cover game itu pasti ada label seperti ini nih. Yang 7 ya, 7 label ini diantaranya. Nah, ini pasti ada. Ini apa fungsinya, Ustadz? Ini untuk menilai peringkat
game yang akan kau mainkan. Nah, jadi misalnya ada satu game, dia ada gambar yang pertama tuh, early childhood. Nah, itu berarti diperuntukkan untuk anak usia 3 tahun ke atas. Nah, jadi usianya itu 3 tahun minimal untuk memainkan konten ini, game ini 3 tahun sampai 6 tahun berarti, ya kan? Kemudian ada yang kedua, everyone, yang gambarnya E. Tuh. Nah, itu diperuntukkan untuk usia yang sudah 6 tahun. Ya, 6 tahun. Kemudian ada juga, ya berarti itu 6 tahun ke 10 tahun, ya. Ada juga yang usia everyone 10 plus tuh, ya 10 plus. Itu ada gambar 10%, berarti itu diperuntukkan untuk usia 10 tahun ke atas. Nah, berarti yang masih umurnya misalnya 7 tahun, 5 tahun tuh belum boleh tuh yang mainkan game yang ada lambang everyone 10T-nya tuh. Nah, itu belum boleh berarti ya, belum cukup umur. Kenapa Ustadz dikategorikan? Nah, di sini jadi tiap gamenya itu ada kategori-kategorinya. Mungkin ini cocok nih game-gamenya untuk anak kecil, ya kan? Oh, ini cocok nih gamenya untuk untuk usia 10 tahun misalnya. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada kategori atau rating teen, yang T tuh. Yang T itu diperuntukkan untuk usia 13 tahun. Nah, jadi ketika ada game yang tulisannya T itu, berarti kalau kamu belum berumur 13 tahun, kamu belum boleh mainkan. Berarti kalau kamu sekarang umurnya 10 tahun, nah kamu baru boleh memainkan game yang ada lambang yang 3 tuh. Yang E sama E10 plus. Nah, baru itu tuh 3 jenis game yang baru boleh kamu mainkan. Ya. Ustadz, saya masih 9 tahun. Nah, berarti kamu masih baru boleh mainkan yang 2 tuh. Early Childhood dan Everyone. Ya, yang 2 game. Yang E10 plus belum boleh. Karena belum cukup umur. Nah, kalau kamu sudah 13 tahun, baru kamu boleh mainkan game yang teen tuh, yang T. Ya. Selanjutnya yang nomor 5 atau kelima itu mature 17 plus. Nah, ini berarti dikhususkan untuk usia 17 tahun ke atas. Nah, ya ini untuk 17 tahun ke atas. Kemudian yang adults only ini 18 tahun ke atas. Ada jelas ya tulisannya ya, 18 plus. Itu udah menandakan bahwasanya game ini khusus untuk 8 tahun ke atas. Ya, untuk orang tua, orang dewasa. Ya, untuk orang dewasa. Bahkan di beberapa negara untuk kategori ini hanya boleh dimainkan oleh yang berusia 21 tahun ke atas. Ya, sebagian untuk kategori ini. Dan terakhir rating pending itu masih dalam tahap, ya masih proses, jadi dia belum rilis, belum terbit, ya jadi masih dalam proses pengkategorian apakah dia masuk kategori ini atau itu, ya, seperti itu ya. Jadi Ustadz harap sebelum kamu mainkan game, kamu periksa dulu game yang akan kamu mainkan, cek dulu ya. Ketika kamu ingin mendownload misalnya, atau di HP misalnya download game apa misalnya, kamu cek dulu, oh ini untuk usia sekian tahun, saya masih umur sekian tahun berarti belum boleh gitu ya. Oh ini untuk umur 7 tahun, berarti saya boleh gitu ya. Jadi kamu harap dicek. Yang misalnya ada sekarang udah download di HP, game-game yang di HP misalnya banyak, atau di komputer, kamu cek tuh satu-satu gamenya. Apakah sudah cocok dengan usiamu atau belum ya. Selanjutnya, itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga, segera laporkan perilaku buruk yang kamu temui. Nah tadi ya yang kata Ustadz, yang poin pertama. Ketika ada yang misalnya berkata kasar atau mengejek dan lain sebagainya, kamu laporkan. Biasanya di game itu ada fitur untuk melaporkan orang ya. Kita bisa laporkan tuh si orang tersebut. Nanti pilih kategorinya, misal dia bermain curang atau dia berkata kasar, itu dilaporkan sehingga nanti dia akunnya akan diblokir oleh sistem ya. Seperti itu. Selanjutnya, hati-hati dengan aplikasi game yang berbayar.
Periksa dan pastikan permainan itu tepat untukmu sehingga kamu tidak menghabiskan uang dengan percuma. Tentu ya. Jadi ya buat apa kita menghabiskan uang? Lebih baik uang kita ditabung ya untuk masa depan. Untuk misalnya untuk keperluan yang lebih penting lagi. Ya untuk keperluan beli apa yang lebih penting daripada hanya untuk membeli game. Atau misalnya ada game yang gratis tapi dalamnya berbayar, misalnya beli ini, beli itu, beli apa misalnya ya dalam game. Nah itu walaupun misalnya downloadnya gratis tapi dalamnya berbayar sama saja. Ya hindari. Jadi cukup kamu main ya ala kadarnya saja untuk refreshing ya. Kemudian buat avatar untuk dirimu sendiri sehingga orang asing tidak dapat mengenalimu. Avatar itu adalah perwakilan dari seorang dunia maya pada saat melakukan komunikasi. Dengan adanya avatar, seseorang disimbolkan dengan suatu bentuk grafis atau gambar. Grafis yang digunakan kadangkala berupa kartun. Nah, Ustaz juga sarankan ketika kamu misalnya memilih foto untuk akun game kamu, itu usahakan pakai avatar saja. Ya, gambar kartun misalnya, gambar apa terserah, gambar hewan misalnya kucing, gambar kartun apa misalnya Naruto dan lain sebagainya, terserah kamu ya. Diusahakan jangan sampai memakai foto kamu. Ketika memakai foto kamu sendiri itu sangat rentan dilacak sama orang lain. Ini orangnya nih. Nanti nauzubillah ada yang berniat jahat, kan itu bisa merugikan diri kamu sendiri. Seperti itu ya. Dan terakhir, ini juga yang sangat penting, beristirahat secara teratur saat bermain game agar kamu tidak kecanduan. Nah, ini ya. Jadi apalagi sekarang musim corona ya. Jadi sekolah pun daring. Biasanya kamu yang normalnya jam 6:30 dari sekolah sampai jam 3 ya, sampai jam 3:30 bahkan asar. Nah, itu sekarang lebih banyak di rumah. Nah, itu Ustadz juga sangat khawatir. Banyak sekali waktu yang digunakan untuk kamu bermain-main. Apalagi sekarang menggunakan HP ya. Ketika sudah ini, apalagi yang misalnya tidak diawasi oleh orang tuanya, nah itu bisa jadi kamu malah banyak main HP, main game daripada belajarnya. Nah, jadi Ustadz himbau, bermainlah secukupnya. Ya. Bahkan dulu ada peraturan tuh. Jadi bermain HP itu, bermain game hanya boleh di hari Sabtu dan Minggu. Nah, mungkin ada untuk kamu pernah merasain belum tuh ya? Ada peraturan Senin sampai Jumat normal ya sebelum corona itu tidak boleh main HP, tidak boleh bermain game. Hanya boleh ketika libur Sabtu dan Minggu saja. Kalau sekarang kan kita tuntut untuk menggunakan HP karena online ya. Jadi saya harap kamu harus amanah ya, harus dapat dipercaya menggunakan HP tersebut atau laptop tersebut. Gunakan sebaik mungkin. Dan bermain game pun gunakan secukupnya, bermain secukupnya. Ya jangan misalnya tiap hari main, tiap waktu main, pagi main, siang main, sore main, malam main juga. Jangan ya. Bisa diimbau ketika libur saja, misalnya Sabtu Minggu ya kan. Ketika libur tidak belajar, kemudian boleh tuh kan istirahat main game, boleh. Yang penting bermain game secukupnya dan diawasi oleh orang tua. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaaf apabila ada yang perlu ditanyakan. Misalnya Ustaz kurang jelas nih, tolong jelasin lagi. Boleh di WA Ustaz langsung ya, Japri. Akhirul kalam, nahtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.